Makasih ya sudah klik video ini. Moms, bagi anak moms yang masih kesulitan sikat gigi, sikat lidah, atau bagi anak moms nih yang makannya masih milih-milih, maunya makan yang lembek, gak suka makan yang keras, atau misalkan anak moms nih gak mau makan buah, gak mau makan sayur. Lebih parah, anak moms masih suka memasukkan benda atau mainannya ke mulut, dimakan, digigit. Ini bahaya banget moms. Gimana caranya untuk mengatasi semua ini? Nah, sekarang saya bahas dulu ya moms. Yang pertama yaitu hipersensitif. Apa sih hipersensitif? Bagi anak moms nih yang makannya suka milih-milih, seperti yang tadi saya bilang, misalkan anak moms nih gak suka makan yang keras, gak suka makan yang pedas, gak suka makan buah, gak suka makan sayur. Ada aja makanan yang dia gak suka moms. Gak suka makan atau minuman yang hangat, yang dingin. Nah, itu berarti anak moms hipersensitif. Selain itu, bagi anak moms nih yang masih kesulitan menolak, berontak untuk gak mau sikat gigi, sikat lidah, karena dia merasa ada sesuatu yang masuk ke lidahnya, ke giginya tuh, jadi dia merasa gak nyaman, merasa takut, nangis saat disikat. Nah, berarti anak moms ini hipersensitif. Yang kedua nih moms, kalau misalkan anak moms nih suka sekali makan sesuatu, benda, atau menggigit sesuatu ke dalam mulutnya, ini bahaya banget moms. Anak moms masih mencari sesuatu yang perlu dia kunyah, dia makan. Anak gak ngerti moms kalau itu bahaya. Ini dinamakan hiposensitif. Anak akan terus mencari sesuatu agar mulutnya itu bergerak, bisa mengunyah, bisa seperti itu moms. Nah, gimana caranya untuk mengatasi hal-hal tersebut? Yang pertama nih moms, yaitu jalan menyeker. Di video sebelumnya nih moms saya udah bahas manfaat menyeker. Selain membantu anak untuk cepat bicara, jalan menyeker itu membantu anak untuk makan lahap, jalan gak jinjit, kemudian anak jadi nggak jijian, dan masih banyak manfaat lainnya. Yang kedua itu main bertekstur. Contohnya seperti main slime, main waterbead, main play-doh, main menuangkan masukkan beras, biji jagung, biji kacang hijau, kemudian main pasir kinetik, atau main cat yang moms bikin sendiri dari pewarna dan tepung, seperti itu. Kemudian bisa juga main meremas buah, jelly, mie, puding, seperti itu. Pokoknya moms sediakan semua benda-benda yang bertekstur kenyal, kasar, lembut, atau yang berbulu, seperti itu ya moms ya. Yang ketiga adalah melatih anak dengan meniup fluid, meniup balon. Nah, gimana caranya untuk anak yang belum bisa meniup? Gak apa-apa moms coba aja untuk sediakan fluid. Yang bagus sih yang berwarna-warni moms fluidnya, karena anak tuh suka yang berwarna-warni. Moms sediakan berapa fluid, jadi anak bisa memilih nih mau warna apa. Nah, saat moms latih anak untuk meniup, dia belum bisa, nggak apa-apa. Yang penting anak udah berusaha menggerakkan bibirnya, pipinya untuk meniup, seperti itu moms. Moms latih aja berulang-ulang. Atau moms sediakan yang lebih berwarna-warni seperti pompong. Dia kan bentuknya seperti bola-bola kapas ya moms yang berwarna-warni. Atau kalau misalkan nggak ada, nggak apa-apa, menggunakan kapas biasa, moms gulung-gulung, kemudian taruh di meja atau taruh di piring. Nah, perintahkan anak untuk meniup bola kapas tersebut. Atau menggunakan sedotan nih moms. Jadi sedotannya dipegang sama anak, dimasukkan ke mulutnya, kemudian perintahkan anak untuk meniup bola-bola kapas tersebut ya moms ya. Itu lebih menarik lagi. Lebih bagus lagi kalau misalkan sedotannya itu berwarna-warni dan bola-bola kapasnya juga berwarna-warni, seperti itu. Selanjutnya moms mengajak anak untuk meniup gelembung sabun, atau biasanya disebut main balon tiup. Balon-balon sabun itu pada terbang-terbang, sana berlari, latih motorik kasar mereka untuk mengejar, melangkah, berlari, seperti itu ya moms ya. Kemudian moms latih anak untuk minum dari sedotan. Nah, bagi anak moms nih yang masih ngedot atau minum susu pakai botol, sebaiknya dilatih untuk anak bisa minum dari sedotan nih moms. Karena penting banget moms, minum dari sedotan ini melatih semua otot-otot mulut anak, termasuk melatih otot lidah anak ya moms ya. Nah, dengan minum dari sedotan ini, moms coba latih anak, misalkan minum air putih atau minum susu. Jadi kan teksturnya masih cair ya. Perintahkan anak untuk minum air tersebut. Kemudian moms sediakan air jus yang teksturnya lebih padat. Moms kasih ke anak. Moms sediakan dulu nih beberapa jus buah, jadi anak bisa memilih mana jus kesukaannya. Selanjutnya moms bisa latih anak untuk makan yang bertekstur. Misalkan makan keripik kentang, keripik pisang, makan biskuit, pokoknya teksturnya lebih kasar. Dan moms sediakan juga tekstur lain yang lebih kenyal, puding, jelly, atau buah. Makan bertekstur ini bermanfaat untuk melatih anak untuk mengunyah, melatih juga otot-otot mulut anak, melatih otot lidah anak.
Tips selanjutnya Mams, sediakan makanan atau minuman yang hangat atau yang dingin. Misalkan susu hangat, kemudian ada buah dingin. Di saat anak merasakan rasa hangat dan rasa dingin di lidahnya, ini juga bagus untuk melatih sensorik yang ada di lidah anak. Kemudian Mams bisa latih anak untuk menjilat es krim, menjilat permen lollipop, kemudian bisa menjilat krim biskuit seperti itu. Nah, kenapa sih anak harus dilatih untuk menjilat? Ini penting Mams karena ini merupakan latihan otot-otot mulut. Seperti itu Mams. Cara berikutnya nih Mams, melatih indera penciuman anak yaitu hidung. Nah, contohnya bisa Mams sediakan beberapa bunga, jadi anak bisa memerintahkan, Kak coba deh cium bunganya, wangi nggak? Kemudian Mams sediakan beberapa bumbu dapur seperti kayu manis, bisa ketumbar, bisa daun oregano, atau yang lainnya nih Mams, pokoknya yang bumbu dapur yang wanginya tajam. Bisa perintahkan anak untuk mencium semua wangi-wangian bumbu dapur tersebut dan Mams jelaskan, Kakak ini wangi kayu manis, ini wangi kopi, ini wangi ketumbar dan semacamnya. Mams bikin playdog. Playdognya Mams bikin sendiri dari tepung dan air. Kemudian bumbu dapur tersebut Mams kasih air dan campur ke playdog tersebut. Misalkan playdog yang udah jadi, Mams kasih rasa bau kayu manis, perasaan air jeruk dan semacamnya. Nah, jadi kan anak saat main playdog, selain tangannya dilatih sensoriknya, kemudian memperintahkan anak untuk mencium masing-masing playdog tersebut. Ada wangi kayu manis, ada wangi ketumbar, ada wangi lainnya ya Mams ya. Dan cara ini bagus banget Mams untuk melatih indera penciuman anak. Mams bisa latih anak dengan memakan buah. Misalkan anak Mams nggak suka makan buah pisang nih. Nah, tutup mata anak, atau segini aja deh. Kalau anak misalnya berontak, tutup mata seperti ini aja. Kemudian Mams siapin buah pisang, pepaya, apel, anggur, macem-macem tekstur rasa buah, tapi anak nggak boleh melihat Mams. Nah, ini fungsinya supaya anak mengenal macam-macam rasa buah. Mams jelaskan, ini rasanya apa, manis, misalkan pisang, ini rasanya asam, anggur, apel manis, pepaya manis, seperti itu Mams ya. Selanjutnya Mams bisa juga Mams sediakan atau beli alat yang bisa dikunyah-kunyah anak. Ini bahannya benar-benar aman, jadi kalau anak benar-benar lagi luar biasa menggigit benda, nggak berhenti-berhenti, nah Mams bisa beli mainan tersebut. Jadi mainan ini Mams diklaim bahannya aman dan ini bagus untuk anak yang suka menggigit. Daripada dia menggigit benda, lebih baik Mams sediakan mainan yang bisa gigit. Ini bahannya benar-benar aman untuk anak. Yang terakhir Mams bisa siapkan 4 rasa, yaitu manis, asin, asam, dan pahit. Contoh, misalkan nih Mams taruh di gelas, wadah, ataupun di botol, ataupun menggunakan stick es krim, atau bisa langsung deh anaknya mencolek langsung tekstur rasa tersebut. Jadi gini Mams siapkan beberapa makanan yang rasa manis seperti es krim, permen, terus kemudian makanan asin, ciki, keripik, makanan yang pahit seperti kopi dan lainnya, kemudian makanan yang asam, yogurt, atau menggunakan perasan air jeruk. Nah, jadi Mams perintahkan anak untuk mencolek langsung, menggunakan pipet, menggunakan sendok, menggunakan stick es krim boleh. Yang penting semua alatnya sudah bersih. Nah, teteskan ke lidahnya anak atau suruh anak langsung colek air tersebut. Latih anak nih mencoba berbagai rasa, manis, asin, asam, pahit. Ini Mams bagus banget untuk melatih lidah anak menerima berbagai tekstur rasa. Jadi tuh anak tuh kalau menerima input di saat dia makan, dia jadi terbiasa nih Mams. Oh, ini rasa seperti ini. Dia nggak kaget, jadi dia nggak takut, sehingga dia bisa makan lahap. Selanjutnya Mams bisa melatih anak menggunakan sikat gigi. Ini diklaim bagus Mams untuk melatih otot lidah anak. Anak juga merasakan tekstur, gerakan, getaran dari sikat tersebut. Segitu dulu Mams tips dari saya, semoga bermanfaat untuk Mams. Boleh coba tipsnya, dan jangan lupa tetap latihan fokus, latihan oral motor supaya membantu dan mempercepat anak cepat bicara ya Mams ya. Semoga berhasil ya Mah.